Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah alat dari Tekiro lagi. Ini adalah mesin impact driver cordless dari Tekiro. Untuk baterai sama seperti bor, lalu mesin grass trimmer dan juga mesin paku tembak cordless. Jadi baterainya bisa power share. Kita tunggu nih, kejutan apa lagi yang akan diberikan Tekiro. Mungkin nanti akan mengeluarkan mesin circular saw cordless, gerinda cordless, ya nggak tahu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana gebrakan dari Tekiro. Nah, kali ini kita akan mereview impact driver tipenya CDID 2071. CDID 2071, ya bener, saya takut salah ya. Karena ini tipenya mirip-mirip ya, ada CD-CD-nya gitu ya teman-teman ya. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Kemasan produk koper plastik, di sini ada embosan merek Tekiro bukan tempelan, dan di sini ada stiker untuk produk yang ada di dalamnya ya teman-teman ya. Dan ini ada kupingnya, jadi bisa ditumpuk-tumpuk seperti T-Stack. Sayangnya untuk bornya yang kemarin ya, bor yang pertama kali saya beli belum seperti ini boxnya. Sayang sekali. Untuk nail gunnya udah seperti ini, jadi bisa ditumpuk dengan box dari nail gun. Untuk kualitasnya sendiri ini bagus ya. Ini kokoh sekali, tebal sekali. Kita langsung buka. Nah, pada paket pembelian di sini ada buku petunjuk penggunaan. Sudah berbahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nih, ada bahasa Indonesianya, tinggal dibaca-baca saja. Dan ada kartu garansinya 2 lembar. Yang satunya harus kalian kirim agar bisa mendaftarkan garansi dan agar bisa klaim garansi kalau ada terjadi apa-apa. Dan untuk garansinya sendiri adalah 1 tahun. Nih ya, 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Silahkan dibaca nih kalau kalian mau baca nih. Silahkan di post saja ya, mudah-mudahan kelihatan lah. Dan untuk service center dari Tekiro ini banyak ya. Ada di Muara Baru. Ini ada di Muara Baru. Lalu ada di LTC, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung ya. Lalu di sini kita dapat 2 buah baterai. Yang satu sudah terpasang pada unit impact drivernya. Baterainya sama seperti baterai dari bor, lalu baterai grass trimmer, dan juga baterai dari nail gun. Jadi sama, bisa power share. Dapat docking charger juga. Lalu di sini ada belt clip dan unit mesin impact drivernya. Wih, cakep ya. Warna hitam, sangar. Ada tulisan Tekiro warna hijau di sini. Udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi dalam boxnya. Untuk build quality, karena baterai dan juga docking charger ini sama seperti produk Tekiro yang lain, jadi tidak usah kita bahas panjang lebar lagi. Jelas sama bagusnya dan material bahannya juga sama. Langsung saja ke menu utama kita, unit impact drivernya. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Cakep ya, warna hitamnya itu sangar ya. Saya suka sekali dengan produk yang warna hitam gini ya. Untuk anvil atau cak ini material bahannya adalah besi, lalu di sini ada dilengkapi dengan rubber atau karet ya. Oh bukan, maaf, ini bukan rubber tapi ini plastik ya, bumper plastik. Untuk rumah gearboxnya atau rumah palunya ini coran aluminium. Bodinya overall semuanya plastik ya teman-teman ya. Tetapi di sini ada grip karet pada handle-nya, nih ada grip karetnya. Untuk kualitas dari karetnya sendiri ini enak di tangan ya, lembut dan juga kesat. Oh, ada bumper karet juga pada bagian belakang. Nih, ini bumper karetnya ya. Jadi kalau jatuh tidak langsung kena bodinya. Atau kalau mau ditaruh seperti ini, lebih aman ya, lebih safety. Karena tidak licin gitu ya teman-teman ya. Untuk tingkat finishing, ya nggak ada masalah lah ya pastinya. Nggak mungkin Tekiro main-main untuk finishing ya. Ini rapi sekali untuk finishing ya. Tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Cetakannya juga rapih ya. Rapi sekali. Ada merek Tekiro, ini tempelan stiker ya, bukan embosan ya teman-teman ya. Kita lihat apakah triggernya enak digunakan atau tidak. Triggernya responsif ya teman-teman ya. Jadi untuk build quality udah oke. Untuk fitur yang pertama, anvil atau caknya ini masih yang biasa ya teman-teman ya. Belum quick installation seperti beberapa brand yang kalau kita colokin mata obeng dia langsung mengunci. Nah, untuk Tekiro masih yang biasa, harus ditarik terlebih dahulu ke depan, maka dia akan mengunci. Untuk melepas tinggal tarik lagi, maka dia akan membuka ya. Masih yang biasa. Lalu berikutnya di sini ada LED light 3 titik ya teman-teman ya, dan sudah LED shutdown ketiganya nih. Tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Lalu berikutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci trigger.
Pada trigger ada variable speed, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu ada pengaturan elektronik di sini, nih ya. Di sini ada tiga angka ya, 1, 2, 3. Dan ini linear ya, antara speed dan juga torsi linear. Jadi kalau nomor 1 ini, nomor 1 maka dia speednya rendah, torsinya juga rendah. Nomor 2 medium, nomor 3 yang paling kencang ya. Speednya kencang dan juga torsinya paling kencang. Lalu kalau kita pada mode membuka atau yang reverse, nih, ini bisa kita nyalakan. Dia cuma ada satu mode aja, dua mode ya. Nyala, mati. Bedanya apa bang? Kita coba pasangkan mata obeng ya biar lebih kelihatan ya teman-teman ya. Bedanya adalah nih ya, kalau kita mode membuka ya atau reverse. Nih, kalau tidak menyala, maka dia akan berputar kencang terus menerus ya, seperti biasa. Putarannya seperti biasa. Dan kalau kita nyalakan fiturnya, nih ya, warna hijau dia menyala, maka seperti ini jadinya. Pada awal dia akan kencang, lalu putarannya akan melambat. Nah, ini jarang saya temukan pada mesin impact driver yang lain ya teman-teman ya. Biasanya kalau mesin impact driver yang lain ada fitur seperti ini, tetapi dia langsung berhenti, tidak mutar secara terus-menerus dengan putaran yang lamban ya. Nah, biasanya setelah kencang dia akan berhenti. Tetapi untuk Tekiro ini, nah dia lambat ya. Jadi sangat berguna untuk membuka sekrup agar menjaga juga agar sekrupnya itu tidak langsung hancur ya kepalanya ya pada saat kita buka. Nih, keren. Jarang saya temukan pada mesin impact driver yang lain. Lalu pada baterainya ada indikator baterai dan di sini ada tempat untuk belt clip ya. Untuk spesifikasi saya rasa sih sama aja ya teman-teman ya, seperti yang lain ya untuk baterai dan juga chargeran. Tetapi biar lebih yakin kita cobain aja lah. Sudah menyala berwarna hijau. Kita langsung cas baterainya. Warna merah mengecas. Dan untuk outputnya, ya sama ya seperti saudaranya yang lain. Maksimalnya di angka 60 watt. Kita tunggu baterai sampai full. Oke, untuk baterainya sudah full ya teman-teman ya. Lampu indikatornya sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 2Ah ini hanya butuh waktu 40 menitan ya kurang lebih. Langsung saja kita uji RPM. Ini kita akan uji di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu ya. Kecepatan nomor 1 di angka 835 RPM. Kita ubah kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 di angka 1790 RPM. Kita ganti lagi kecepatan nomor 3 yang paling kencang. ...2355 RPM. Untuk suara mesinnya ini halus sekali ya. Nih kalian dengar ya. Cakep ya suara mesinnya, saya suka ini. Untuk berat include dengan baterai 2Ah hanya di angka 1,5 kg ya. Tergolong ringan untuk sebuah mesin impact driver. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan menyekrup dengan skrup-skrup kecil seperti ini ya untuk kerja ringan terlebih dahulu. Saya akan gunakan torsi nomor 1 yang paling rendah ya. Kita lihat apakah enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak. Untuk medianya adalah PVC board. Untuk kerja ringan saya rasa nggak ada masalah ya. Enak-enak aja. Sekarang kita akan gunakan skrup 1 inci. Saya akan menyatukan antara ini adalah MDF dengan PVC board. Masih menggunakan torsi nomor 1 ya.
Ya, torsi nomor 1 saya rasa udah cukup. Enak, nggak ada masalah. Sekarang kita menggunakan skrup dengan ukuran 2 inci. Medianya adalah kayu mahoni. Saya gunakan torsinya di nomor 2. Torsi nomor 2 sudah cukup ya. Untuk skrup 2 inci, medianya kayu sekeras mahoni. Kita naikkan lagi bebannya. Saya menggunakan skrup dengan panjang 10 cm, kepalanya PH 3 seperti ini, medianya masih sama kayu mahoni. Ya, torsinya kencang sekali ya. Dan untuk pukulan impactnya juga terasa kencang ya di tangan ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan torsi yang diberikan. Cepat sekali. Skrup dengan panjang 10 cm ya. Ini cepat. Kita coba sekali lagi. Mantap ya. Mantap. Kita coba keluarin ya. Oke. Ini torsinya gila sih teman-teman. Kencang banget torsinya. Kita tambah lagi bebannya. Ini ada skrup dengan panjang 12 cm ya teman-teman ya. Kepalanya hex 13 mili. Medianya masih sama, kecepatannya atau torsinya saya gunakan di nomor 3. Retak ya, kita ganti posisinya. Nanti hasilnya nggak akan maksimal kalau ada retaknya. Oke, kita gas ya. Mantap tenaganya. Sip. Oke, kita akan coba membuka pada torsi ini. Saya set di angka 300 Nm ya nih ya. 300 Nm. Nm nih ya. Kita akan coba buka. Apakah mampu? Kebuka ya teman-teman ya. 300 Nm kebuka menggunakan impact driver saja. Kita tambah lagi bebannya. Sekarang kita coba di angka 400 Nm. Nm. Langsung kita coba buka. Apakah mampu atau tidak? Nah, 400 Nm bisa juga ya. Dan yang saya suka fiturnya itu ya teman-teman ya. Kalau udah kebuka, putarannya menjadi pelan. Jadi tidak merusak baut ya. Keren. 400 loh bisa kebuka. Kita tambah lagi nih.
500 apakah bisa? Kita akan coba. Sekarang langsung kita kunci. Nah, ini udah di angka 500 Nm ya. Nih. Nm ya. Apakah mampu atau tidak? Tapi saya nggak menyarankan ya teman-teman ya menggunakan impact driver walaupun tenaganya itu bisa sampai dengan 500 Nm. Kalian gunakan sering-sering untuk membuka dengan torsi segitu. Alasannya ya ini, karena chuck impact driver ini tidak dirancang untuk ngebuka baut ya, apalagi dengan torsi yang besar. Kalau kita pakai adapter seperti ini, rentan patah di sini ya teman-teman ya. Kalau sudah patah jadi repot nanti. Jadi saya tidak menyarankan. Lebih bagus gunakanlah impact wrench ya. Tapi kalau darurat ya nggak jadi masalah, sekali-sekali ya. 500 Nm apakah kebuka atau tidak? Kita coba. Iya, kebuka. Dan lihat nih, putarannya lamban ya. Mantap. 500 Nm juga bisa. Apakah bisa 600? Ya sepertinya bisa, tapi saya nggak akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Takutnya nanti jadi apa ya, menyarankan hal yang tidak benar ya. Ya pokoknya 500 Nm terbuka dengan gampang. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas impact driver dari Tekiro. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari impact driver ini adalah 1.700.000-an. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi ya, dari segi build quality no complaint sama sekali ya teman-teman ya, tidak ada kendala lah ya pada saat saya gunakan. Yang paling saya suka sih memang warnanya ya, warna hitam dan hijaunya ini mengingatkan saya pada brand mahal yaitu Festool. Ya kalau kalian tahu brand Festool ya kurang lebih warnanya seperti ini. Lalu untuk fiturnya juga semua bekerja dengan baik, tidak ada kendala. Yang paling saya suka fitur yang reversible-nya itu ya teman-teman ya. Setelah dia membuka, putarannya menjadi lambat. Nah ini keren menurut saya fiturnya. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis, bahkan overspec ya. Dan untuk performanya ya seperti yang kalian saksikan tadi ya, untuk kerja ringan ini masih bisa dikatakan enak ya. Bobotnya juga tidak terlalu berat, jadi kalau kita gunakan terus-menerus tidak cepat capek. Lalu untuk digunakan kerja berat, ya udah. Kerja berat ya ini memang paling cocok ya. Memang paling cocok karena torsinya gede menurut saya. Torsinya gede. Dan yang menjadi notice bagi saya adalah untuk pukulan impact-nya itu memang agak sedikit kasar ya. Jadi kalau kalian berekspektasi pukulan impact-nya itu mirip dengan yang 12 volt, tidak ya teman-teman ya. Ini lebih kasar dibandingkan dengan impact driver yang 12 volt. Tapi masih dalam batas toleransi lah ya, tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau memang udah biasa menggunakan impact driver 12 volt, kalian gunakan impact driver dari Tekiro ini memang agak sedikit terasa getarannya. Ya menurut saya sih memang untuk impact driver dari Tekiro ini cocoknya untuk perbengkelan ringan ya teman-teman ya. Untuk membuka baut-baut yang tidak terlalu besar atau baut-baut yang torsinya tidak terlalu tinggi. Ini cocok nih menggunakan impact driver ini. Tapi bukan berarti ini nggak cocok untuk perkayuan ya. Ya masih enak digunakan untuk perkayuan. Terbukti tadi kita menggunakan torsi kecil masih enak digunakan. Dan untuk harga yang ditawarkan saya rasa masih masuk ya. Ya ini Tekiro ya. Siapa yang nggak kenal Tekiro ya teman-teman ya. Saya rasa semua orang yang biasa berkutat dengan peralatan pertukangan pasti tahulah brand Tekiro. Apalagi untuk layanan purna jualnya juga jelas. Service centernya banyak. Untuk garansinya juga lumayan panjang. Dan tidak lupa ekosistem dari baterainya semakin lengkap ya teman-teman ya. Jadi harga yang ditawarkan ya tidak mahal lah menurut saya. Masih dalam batas wajar. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.